Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan seluruh rekan-rekan dari Desa Canggang Kidul, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Yudhida Stefani, biasa dipanggil Fani. Saya seorang mahasiswi kedokteran tingkat akhir di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit informasi mengenai penggunaan desinfektan, salah satu metode yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Perlu disadari bahwa saat ini kita sedang berada di era darurat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk ekstra waspada terhadap kebersihan. Kita digalakkan untuk menerapkan protokol kesehatan guna melindungi diri kita dari kontaminasi virus, baik melalui droplet maupun melalui udara. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Penting pula untuk menghindarkan dari kita benda-benda dari kontaminasi virus. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa benda-benda yang berdekatan dengan kita menjadi sumber untuk menularkan virus yang kita hirup. Pada kesempatan kali ini, kita akan secara spesifik membahas mengenai desinfektan. Mengapa desinfektan? Umumnya masyarakat kini belum betul-betul paham cara penggunaan desinfektan. Tidak sedikit yang masih bertanya-tanya, apa perbedaan antiseptik dengan desinfektan? Singkatnya, antiseptik digunakan terhadap jaringan hidup atau kulit, seperti sabun antiseptik atau hand sanitizer yang kita kenal. Sedangkan desinfektan lebih digunakan terhadap objek mati, seperti lantai, pakaian, atau piring. Pada dasarnya, desinfektan merupakan zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen, termasuk virus dan bakteri. Itu berarti termasuk juga virus corona yang sedang mewabah saat ini. Bagaimana bisa? Virus corona memiliki selubung lapisan lemak, dan cara kerja dari cairan desinfektan ialah menghancurkan lapisan lemak tersebut sehingga melemah. Proses desinfeksi dapat membunuh 60 hingga 90% jasad reni. Transmisi SARS-CoV-2 dikaitkan dengan kontak erat orang-orang yang ada di lingkungan tertutup, seperti rumah tangga, fasilitas kesehatan, dan lingkungan panti atau lembaga hunian. Virus yang menempel di permukaan benda dapat bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari. Proses desinfeksi menjadi upaya penting untuk membersihkan kuman dari permukaan benda tersebut. Prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dirancang untuk memitigasi penyebaran virus melalui pembersihan dan desinfeksi. Pembersihan membantu membersihkan atau mengurangi jumlah kuman secara signifikan. Hal ini menjadi alasan pembersihan menjadi langkah pertama dalam proses desinfeksi. Proses pembersihan menggunakan air dan sabun atau deterjen netral ditambah dengan tindakan mekanis tertentu seperti menyikat atau menggosok untuk mengurangi debu, serpihan, darah, atau kotoran lain. Akan tetapi ini tidak membunuh mikroorganisme. Pasti terbesit pertanyaan, lantas apabila demikian, apakah tindakan pembersihan ini masih tetap perlu dilakukan? Jawabannya adalah perlu. Hal ini karena materi organik dapat menghalangi kontak antara desinfektan dengan permukaan benda tersebut, sehingga mengurangi potensi kerja dari zat pembunuh kuman yang terkandung di dalam desinfektan. Oleh karena itu, desinfektan kimia seperti alkohol atau klorin sebaiknya digunakan setelah melalui proses pembersihan guna membunuh mikroorganisme yang tersisa. Kemudian ada 3 metode desinfeksi. Yang pertama adalah metode pengepelan, yang kedua adalah metode fogging atau pengkaputan, yang ketiga ialah metode ozonisasi. Yang pertama ialah metode pengepelan, dapat dilakukan dengan menggunakan bahan desinfektan yang dicampurkan ke dalam air, kemudian dapat diaplikasikan ke lantai atau permukaan benda. Metode ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan untuk membasmi mikroorganisme yang ada di lantai hingga ke sudut-sudut ruangan. Akan tetapi kelemahannya ialah dapat mencelakai siapapun yang tidak berhati-hati karena basah dan licin. Oleh karena itu perlu waktu yang relatif cukup lama untuk menunggu kering terlebih dahulu. Yang kedua ialah metode fogging atau pengkaputan, di mana metode ini lebih banyak digunakan oleh berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Metode ini juga efektif untuk membasmi mikroorganisme yang ada di udara, di lantai maupun di dinding. Akan tetapi kelemahannya ialah dapat menimbulkan noda atau bercak di dinding dan petugas harus terpapar secara langsung. Kemudian metode ozonisasi. Metode ini juga efektif untuk menjangkau seluruh sudut ruangan, akan tetapi hanya berfokus untuk membasmi kuman non-patogen saja. Dari 3 metode ini, kita akan lebih berfokus pada metode pengepelan yang paling sering digunakan di bidang rumah tangga dan dapat diaplikasikan dengan cara menuangkan atau menyemprotkan menggunakan botol sprayer. Perlu diingat juga bahwa dalam melakukan desinfeksi perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD
agar kuman tidak kita hirup ataupun menempel di kulit kita. Adapun APD yang diperlukan seperti masker non-medis, sarung tangan karet, kacamata kuga bila ada, serta pakaian dan sepatu yang tidak terlalu bagus agar tidak terlalu sayang untuk dibuang apabila terkena noda cairan desinfektan. Apabila cairan desinfektan dengan pemutih terkena kulit, segera bilas dengan kain lembab. Nah, setelah mengetahui pentingnya penggunaan desinfektan, lantas desinfektan seperti apa yang bisa kita gunakan? Desinfektan yang efektif untuk digunakan ialah desinfektan dengan konsentrasi yang optimum dan waktu kontak yang memadai. Di luar sana pasti banyak desinfektan yang dapat kita beli dan kita gunakan. Akan tetapi untuk menghemat biaya ekonomis, kita dapat membuat desinfektan secara mandiri di rumah. Berikut mari kita belajar bersama teman kita Devi untuk membuat desinfektan secara mandiri di rumah. Eits, jangan khawatir, tentu caranya mudah dan dapat kalian ikuti di rumah. Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Padukuhan Jangka Kidul. Terima kasih untuk kesempatannya bagi kami. Setelah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan terkait manfaat, cara penggunaan, dan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan disinfektan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih cara pembuatan disinfektan secara sederhana dengan menggunakan dua bahan utama yaitu Wipol dan juga Baiklin. Langsung saja kita simak tutorialnya sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu air dan gelas ukur 1 liter, Wipol, Baiklin, sendok makan, dan botol spray 500 ml. Cara pembuatan disinfektan berbahan dasar Wipol. Masukkan 2 sendok cairan Wipol ke dalam 970 ml air. Kemudian, aduk rata campuran tersebut. Lalu, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol spray yang sudah disiapkan dan tutup dengan rapat. Cara pembuatan disinfektan berbahan dasar Baiklin. Masukkan 2 sendok cairan Baiklin ke dalam 970 ml air. Kemudian, aduk rata campuran tersebut. Lalu, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol spray yang sudah disiapkan dan tutup dengan rapat. Disinfektan berbahan dasar Wipol dan Baiklin siap digunakan. 1 botol disinfektan dapat digunakan untuk ruangan dengan ukuran 100 meter kubik. Selamat mencoba, sehat selalu, dan terima kasih. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan terkait manfaat, cara penggunaan, maupun beberapa kesalahan dalam penggunaan disinfektan itu sendiri, serta bagaimana cara pembuatan disinfektan secara sederhana menggunakan dua bahan, yaitu Wipol dan juga Baiklin. Kiranya dari penjelasan-penjelasan ini semua dapat diterapkan di Padukuhan Jangka Kidul demi kesehatan lingkungan yang ada di daerah Padukuhan Jangka Kidul. Akhirnya, terima kasih, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.